Alhamdulillah ala ni'amihi al-dhahira wal batinah qadiman wa hadisan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Para pemerhati channel Ibnu Qayyim, saat ini kita masuk ke dalam bulan Muharram, bulan yang pertama dalam penanggalan Hijriah. Sebagian kaum muslim mengekspresikan kegembiraan dengan datangnya bulan Muharram. Akan tetapi bila kita melihat sejarah ke belakang, bagaimana latar belakang orang-orang ketika datang bulan Muharram. Di dalam Quran surat At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatasy syuhur indallah itsna asyara syahran. Bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah berjumlah 12 bulan. Di antara 12 bulan tersebut, minha arba'atun hurum, terdapat bulan-bulan yang haram. 4 bulan yang haram ini di dalam hadis diterangkan, yaitu Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah, wal Muharram, wa Rajab Mudhar. Dari keempat bulan haram itu, kita sedang memasuki satu di antaranya, yaitu Al-Muharram. Berkenaan dengan ini, Al-Muharram, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, bahwasanya Al-Muharram itu sebagai penekanan bahwa benar bulan itu adalah bulan yang haram. Penekanan ini terlihat jelas dalam penamaan Al-Muharram itu sendiri, dikarenakan bangsa Arab saat itu seringkali mengutak-ngatik bulan yang haram. Mengutak-ngatik mereka bukan berdasarkan perintah Allah, akan tetapi berdasarkan keinginan mereka. Karena itu penamaan Al-Muharram dikukuhkan sebagai penetapan bahwa benar bulan tersebut bulan yang haram. Ikhwatu iman, di dalam bulan Al-Muharram ada saum yang disebut dengan saum Asyura. Ternyata saum Asyura ini memiliki latar belakang yang cukup panjang. Di antaranya adalah Nabi Nuh alaihissalam. Ibnu Abbas menerangkan bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan oleh Allah tatkala banjir bandang yang menerpa saat itu. Nabi Nuh dan umatnya berlabuh bertepatan pada tanggal 10 Asyura di bulan Muharram. Begitupun Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel diselamatkan oleh Allah dan Fir'aun ditenggelamkan bertepatan pada tanggal 10 Muharram. Hal yang sama dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam dan kaumnya. Mereka meneruskan apa yang telah dilaksanakan oleh Nabi sebelumnya, Nabi Musa. Mereka saum pada tanggal 10 Muharram, saum Asyura. Ikhwatu iman, maka di zaman Nabi Muhammad SAW, saum ini tetap dilaksanakan. Bahkan saum Asyura lebih dulu diwajibkan pada saat itu sebelum datangnya saum di saat bulan Ramadan. Rasulullah ditanya oleh para sahabat, bagaimana saum yang afdol setelah bulan Ramadan? Saat itu Rasulullah menjawab, Syahrullahil Muharram, bulan Allah Al-Muharram. Kemudian tatkala Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah menyaksikan bagaimana keadaan kondisi masyarakat saat itu. Melihat tu'addimuhul Yahud wan Nasara, Yahudi dan Nasrani di Madinah saat itu begitu mengagungkan Asyura, bahkan mereka saum pada hari itu.
wa tatakhidu idan, bahkan dijadikan sebagai hari Id. Hadirin ikhwati iman, ini menunjukkan bagaimana Muharram oleh agama yang lain sangat begitu diperhatikan. Melihat kenyataan seperti itu, Rasulullah pun memerintahkan kepada para sahabat wa amaron nasa bisyamihi, untuk saum pada 10 hari Asyura di bulan Muharram. Maka perintah tersebut sebagai instruksi akan wajibnya saum Asyura saat itu. Namun beberapa tahun berlalu, beberapa tahun Nabi dan para sahabat saum, ternyata orang Yahudi dan Nasrani pun melakukan hal yang sama. Ketidakenakan hal ini menjadikan Rasulullah SAW mengatakan, "Idza kana amul mukbil, insya Allah sumnal yauma tasi." Apabila tahun depan, jika Allah menghendaki, kita akan saum pada tanggal 9-nya, Tasu'a. Tahun depan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW belum terwujud tahunnya, namun Rasulullah wafat pada saat itu. Artinya ungkapan Tasu'a pada sabda Rasulullah SAW tersebut sebagai hamiyah, sebagai harapan, rencana, dan cita-cita agar saum tanggal 9 itu dilaksanakan. Hadirin ikhwati iman, dengan latar belakang yang luar biasa, kaitan dengan bulan Muharram dan saum 10 Asyura. Pada tahun ini, saum Asyura, Tasu'a Asyura bertepatan dengan tanggal 15, 16, hari Senin dan Selasa, Juli 2024. Maka harapan kita semua sama, agar saum yang dicita-citakan oleh Rasulullah SAW Tasu'a pada tanggal 9 dapat kita laksanakan, juga pada tanggal 10 hari Asyura dapat kita laksanakan pula. Rasulullah mengatakan saumu Asyura, bahwa saum Asyura itu akan diampuni dosa setahun yang lalu. Kemudian kita diberikan kesehatan dan keafiatan untuk senantiasa mewujudkan amal soleh, amal soleh. Hadirin waktu iman, pemerhati Ibnu Qayyim, mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi informasi yang bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.